Shalom saudara-saudari yang terkasih, tema renungan kita Yesus nama di atas segala nama yang dibawakan oleh Pendeta Drison Ginting. Shalom saudaraku, semoga kita dalam keadaan baik dan sehat-sehat saja. Renungan kita hari ini Rabu 17 April 2024 dengan judul Jenderal Perkasa Bala Tentara Surga. Ayat renungan terdapat di dalam Yesaya 45 ayat 5. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau, sekalipun engkau tidak mengenal aku. Tuhan kita menyadari konflik umatnya di hari-hari terakhir ini dengan agen setan yang digabungkan dengan pria dan wanita jahat yang mengabaikan dan menolak keselamatan besar ini. Dengan segala kesederhanaan dan keterus-terangan juru selamat kita, Jenderal Perkasa Bala Tentara Surga tidak menyembunyikan konflik tegang yang akan mereka alami. Dia menunjukkan bahaya-bahayanya. Dia menunjukkan kepada kita rencana pertempuran serta kerasnya dan bahaya yang harus dilalui, dan kemudian mengangkat suaranya sebelum memasuki konflik untuk menghitung harga yang harus dibayar. Pada saat yang sama, dia mendorong semua untuk mengangkat senjata perang dan mengharapkan bala tentara surgawi menyusun pasukan untuk berperang demi membela kebenaran dan kesalehan. Umat manusia yang lemah akan menemukan kekuatan ajaib dan pertolongan dalam setiap pertentangan sengit untuk melakukan pekerjaan Maha Kuasa. Ketekunan dalam iman dan kepercayaan yang sempurna kepada Tuhan akan memastikan keberhasilan. Sementara persekutuan besar kejahatan berbaris melawan mereka, Dia meminta mereka untuk berani dan kuat serta bertarung dengan gagah berani, karena mereka memiliki surga untuk dimenangkan dan mereka memiliki lebih dari seorang malaikat di barisan mereka. Jenderal tentara yang perkasa memimpin pasukan surga. Seperti pada saat merebut Yeriko, tidak satu pun dari bala tentara Israel yang dapat menyombongkan kekuatan mereka yang terbatas untuk meruntuhkan tembok kota itu. Tetapi Panglima Bala Tentara Tuhan merencanakan pertempuran itu dengan sangat sederhana, sehingga Tuhan Allah saja yang harus menerima kemuliaan dan manusia tidak boleh ditinggikan. Tuhan telah menjanjikan kita semua kekuatan, sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 39. Bukanlah bakat hebat yang kita butuhkan sekarang, melainkan kerendahan hati dan usaha pribadi yang langsung dan dikhususkan, serta berjaga-jaga, berdoa dan bekerja dengan segala ketekunan. Dosa-dosa manusia mungkin tampak begitu menyinggung Allah sehingga sepertinya tidak terkalahkan. Tapi Kristus telah mengutus wakilnya, Roh Kudus, untuk mengelilingi agen-agennya yang hidup, yang ditugaskan untuk menembusi ketidaktahuan dengan sinar terang anak kebenaran. Suaranya akan memberikan kepastian, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Matius 28 ayat 20. Fakta ini harus selalu ditempatkan di hadapan kita. Kita sedang berperang di hadapan dunia yang tidak kelihatan. Renungkan lebih dalam. Ketika saya menyadari kelemahan saya, maka saya akan menemukan kekuatan supranatural di setiap pertentangan sengit untuk mengerjakan perbuatan-perbuatan yang maha kudus. Perbuatan maha kuasa apa yang ingin saya lakukan untuk Tuhan hari ini? Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, dimanapun kita berada, kita mendapatkan kekuatan lewat renungan kita pada hari ini, bahwa kita memiliki seorang jenderal perkasa, yakni Dia adalah yang menjelma sebagai manusia, namun Dia adalah Allah kita Yesus Kristus, dan Dia memberikan kekuatan bagi kita yang akan tetap menolong kita, di mana Allah kita tidak menyembunyikan apa yang harus dihadapi bagi umat-umatnya yang siap untuk menerima dan berada dalam jalan kebenaran. Setan akan berhadapan dengan kita dengan segala kekuatannya, terutama di akhir zaman ini, yang akan dikerahkan untuk mencoba supaya kita jatuh dalam dosa, dan juga kita akan gagal untuk menjadi anak-anak Kristus. Dan tentunya dia sangat berpengalaman di dalam memperhatikan titik-titik kelemahan daripada umat-umat Allah, manusia terutama yang sudah jatuh ke dalam dosa. Dan tentunya ini akan diperhadapkan kepada anak-anaknya. Tetapi Tuhan katakan bahwa Dia akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman.
Dia akan menolong kita bila mana kita datang kepadanya. Jadi hal yang penting, yang paling utama, bukanlah kekuatan kita, bukanlah strategi kita, bukanlah kehebatan kita, tetapi justru adalah roh kerendahan hati untuk kita mau datang kepada Tuhan, mengakui bahwa kita tidak memiliki kekuatan apa-apa dan biarkan supaya Tuhan akan menuntun. Bila mana sifat yang seperti ini yang ada pada kita, maka kita yakin dan percaya Tuhan akan memimpin dan menyertai kita. Semoga Tuhan akan menyelamatkan kita. Mari kita sama-sama berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, terpujilah Engkau ya Bapa. Terima kasih oleh karena kehidupan yang Kau percayakan kembali pada hari ini. Kami dapat menghirup udara yang segar, menikmati matahari, dan juga Tuhan, kami yakin ini adalah merupakan bagian daripada kasih karunia Tuhan yang akan menyertai kami. Terima kasih ya Bapa, dan pimpinlah kami hari ini ya Tuhan. Dan biarlah renungan yang sudah kami dengarkan ini menjadi dorongan, kekuatan, motivasi bagi iman kerohanian kami, bahwa kami akan menghadapi tantangan yang semakin teguh, semakin kuat, dan semakin besar di akhir zaman ini. Tetapi kami juga memiliki Tuhan yang perkasa, yang akan sedia selalu untuk menolong umat-umat. Biarlah Engkau yang akan menopang kami ya Bapa. Tuhan, terima kasih. Dimanapun kami berada dalam melakukan segenap kegiatan kami sepanjang hari ini, kami percaya Tuhan, biarlah Engkau yang akan menolong supaya kami hidup dalam kebenaran-Mu. Lakukan segala sesuatu hanya menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Memberkati umat-umat Tuhan yang berada di tengah bencana alam. Kami memohon supaya kuasa Tuhan menjadi bagian mereka, memberikan keselamatan, dan bahkan umat-umat yang berada dalam keadaan sakit, Tuhan akan berikan pemulihan, kesembuhan, dan kesehatan, supaya mereka juga teguh dalam percaya, dalam merasakan akan kasih Tuhan. Demikian juga ya Tuhan, begitu banyak umat Tuhan yang membutuhkan pertolongan khusus dalam menghadapi berbagai tantangan dan problema, baik oleh karena faktor ekonomi, demikian juga dalam kehidupan rumah tangga. Ya Bapa, Engkau yang akan menjadi kekuatan bagi mereka, memberikan jalan keluar yang terbaik, menunjukkan pekerjaan yang terbaik, dan bahkan memberikan kedamaian dalam hidup rumah tangga. Ya Bapa, demikian juga tentu berdoa, berharap Tuhan akan memberkati bila mana umat-umat yang bersuka cita merayakan hari ulang tahun, baik juga hari lahir, demikian juga hari pernikahan, Tuhan yang akan memberkati. Sehingga dalam mengingat semua itu Bapa, nama Tuhan ditinggikan, dan karunia Tuhan akan memberikan kesehatan dan umur yang panjang serta kebahagiaan. Semoga kasih dan berkat yang sama menjadi bahagian kami semua sepanjang hari ini. Terpujilah Engkau Bapa, mengampuni dosa kami. Doa ini hamba serahkan hanya dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.